Shalom. Pada hari ini 17 Agustus, bacaan Alkitab harian kita mengenai Izabel dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Juga mengenai Izabel, Tuhan berfirman demikian: anjing akan memakan Izabel dalam lingkungan tembok Israel. Dalam Alkitab, Izabel digambarkan sebagai lambang kejahatan dan godaan. Dia memainkan peranan kedua dalam naratif Ahab dan Elia dan merupakan pengaruh buruk dalam kerajaan. Dia adalah seorang asing, anak kepada Itbaal, seorang raja orang Sidon. Mereka adalah penyembah Baal. Jadi dia membawanya bersama ke Israel, kebiasaan dan adat penyembahan berhala lamanya. Dia juga memberi makan nabi palsu Baal dan Asyerah di atas meja di rajanya. Apabila suaminya menginginkan kebun anggur Nabot, dia memanipulasi peristiwa untuk membunuh Nabot dan mencuri ladang itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Atas sebab ini, nama Izabel telah menjadi simbol seorang nabi yang menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka melakukan pencabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Wahyu 2 ayat 20. Seorang wanita telah menjadi simbol umat Tuhan dalam perjanjian lama, seperti dalam Ezekiel 16 dan 23 ataupun dalam Hosea pasal 2. Dalam perjanjian baru ia mewakili sebuah gereja yang disucikan. Wahyu 12 ayat 1 pasal kedua dan juga dari pasal ke-13 hingga 15. Tetapi kitab suci juga merujuk kepada wanita sebagai penzina rohani, seperti yang terdapat dalam Ezekiel 16 ayat 15 hingga 22. Apabila dia digambarkan sebagai kejam, ini adalah kiasan yang kuat kepada mereka yang berpura-pura menjadi anak Tuhan tapi sebenarnya tidak. Perlambangan ini menunjukkan bagaimana Sang Pencipta menilai mereka yang berzina dengan dunia. Raja Ahab melambangkan kekuasaan politik dan sekuler pada zaman kita. Sementara itu Izabel dan nabi-nabi Baal melambangkan orang Kristen yang telah meninggalkan seluruh kebenaran kitab suci. Elia pula melambangkan hamba-hamba yang setia kepada Yang Maha Kuasa yang menegakkan kebenaran, mencabar dunia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Izabel mungkin akan muncul walaupun dalam gereja kita sendiri. Daripada terpengaruh oleh mereka, semoga kita menjadi seperti Elia yang tetap setia kepada Tuhan. Dari dalam soal ibadah, siapakah yang akan kamu terima dan taati? Sahabatku yang kukasihi, hanya kamu yang boleh memutuskan di mata kamu akan berdiri pada hari-hari yang terakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati.